Rasulullah SAW dalam hadis Thauban, ketika beliau ditanya tentang harta yang paling mulia, ini kita cari ini juga. Kalau yang dikatakan tadi rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, itu adalah faktor-faktor pendukung kebahagiaan. Nah, sahih. Tapi harta yang paling mulia kata Rasulullah SAW 3. Tolong ini dicari. Karena sahabat ketika bertanya bukan untuk wacana, mereka ingin mengumpulkan 3 harta yang paling mulia itu. Yang afdaluhu kata Rasulullah SAW yang pertama, afdaluhu lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Itu yang paling mulia. Yang senantiasa mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Lisanun dzakir. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, kita punya rumah yang luas, kita punya mobil yang nyaman, kita punya istri yang soleha, tanpa hati yang bersyukur nggak ada artinya. Berarti ini hati yang bersyukur lebih utama dari rumah yang luas, lebih utama daripada mobil yang nyaman, dari tetangga yang baik. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Istri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Terkadang seorang belum nikah, sholat malam terus, puasa sunnah terus. Habis nikah, nggak sholat malam, nggak puasa sunnah, hilang semuanya. Kadang-kala dia memilih istri yang membantu dia dalam urusan dunianya. Ana mau cari istri Ustaz yang dokter. Kenapa? Ya supaya enak. Kalau ana sakit nggak perlu ke dokter. Istri ana yang meriksa ana. Subhanallah. Itu bukan harta yang mulia, tapi istri yang membantu urusan akhirat. Bukan istri yang membantu membangun rumah kita, membantu membeli mobil untuk kita, tidak. Tapi istri yang membantu untuk urusan akhirat kita. Apakah kita sudah mencarinya dan mengumpulkannya, atau kita disibukkan dengan dunia kita? Ad-dunya mata', kata Rasulullah SAW, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini isinya perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan adalah istri yang salihah. Orang yang menikah, yang belum menikah, saya harapkan cepat-cepat menikah. Amin. Jangan menunggu punya fulus. Kadang-kala Ustaz, anak susah mau nikah Ustaz. Mahar di Bali berapa di sini? Pasarannya berapa di sini? Jam mana yang orang-orang Bali? Nah, berapa pasarannya di sini? Seperangkat alat sholat, masya Allah. Seikhlasnya lagi, masya Allah. Di mana tuh yang kayak gitu tuh? Kita bisa daftar itu. Hah? Oh di Karangasem. Ya masuk, ingat nih. Di Karangasem antum. Bisa minta nomor teleponnya nanti ya? Mungkin. Iya masya Allah, seperangkat alat sholat jemaah. Orang sekarang buat apa kerja cari duit yang banyak kalau seperangkat alat sholat? Bisa. Berapa seperangkat alat sholat? 200.000? Bisa. 300.000 lah, subhanallah. Jadi yang muda-muda ingat dengan sabda Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda nih, ingat Nabi nggak ngajak yang tua-tua. Ini panggilan buat yang muda-muda. Yang mampu kawin, kawin, kata Rasulullah SAW. Bukan kawin lagi. Ini yang belum nikah, Nabi mengatakan, pemuda-pemuda yang belum pada nikah disuruh kawin sama Rasulullah SAW. Yang mampu. Dan menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap. Nggak ada syaratnya kalau menikah harus punya pekerjaan tetap, tidak. Tapi syaratnya menikah itu harus tetap bekerja. Tetap bekerja. Saya alhamdulillah mungkin ngomong sama mertuanya, berapapun bapak minta mahar, insya Allah saya kasih. 100 juta saya kasih, tapi nggak bayar sekarang. Nah, nggak apa-apa utang, mahar utang itu boleh jemaah. Bukan hanya rumah yang boleh kredit, mahar juga boleh kredit seperti itu. Baik, kita berbicara tentang hal itu karena memang seorang yang menikah telah disempurnakan separuh agama. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Al-Hakim dan Tabrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatri tsani wa fi lafdhin
faqad istakmala nisfaddin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diberi rizki istri yang solehah, maka Allah telah membantu dia di separuh agamanya. Manusia ini punya dua nafsu, nafsu perut dan yang di bawah perut. Dengan menikah yang di bawah perut insya Allah aman, tapi istrinya yang solehah. Di riwayat lain dikatakan dia telah menyempurnakan separuh agamanya, hendaklah bertakwa kepada Allah dalam separuh yang sisanya.